Iya bener. Nah ini disiramnya rata ya Sinta? Iya Kak Rara. Yang bener Dodi siramnya. Iya Kak. Tumbuh yang lebat ya Bunga. Wah sampai lupa nyapa teman-teman nih Sinta Dodi. Halo teman-teman kelas 3 yang selalu ceria. Ketemu lagi sama Kak Rara, Sinta dan Dodi. Hari ini kita akan kembali menemani kalian belajar dari rumah. Nah, senang sekali nih hari ini teman-teman kelas 3 masih rajin belajar dari rumah. Belajarnya jadi makin menyenangkan ya bersama ayah dan bunda. Terima kasih karena ayah dan bunda masih setia menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk agar kegiatan belajar hari ini bisa membawa manfaat untuk kita. Yuk berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Kalau gitu kita masuk ke dalam yuk. 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 Dan gitar berapa lama Kak? Kayaknya sebulan 2 bulan sih. Rara, bisa nggak ya jadiin tomat-tomat ini menjadi pupuk tanaman kita? Soalnya Bunda punya ini lupa, jadi busuk deh kelamaan. Ih, ada ulatnya. Ih, geli. Iya nih, Bunda kelamaan nyimpennya. Lupa. Bisa dong Bunda, nanti Rara olah deh biar jadi pupuk kompos. Ah, iya, soalnya kan harus ditambah dengan bahan-bahan yang lainnya kan ya. Bunda nggak tahu soalnya bahan apa aja. Kamu kan anak pertanian, pasti kamu lebih ngerti. Beres Bunda, serahin ke Rara. Sinta Dodi mau bantu? Iya, kamu harus bantu. Soalnya nanti kamu bisa tahu bagaimana pembuatan pupuk tanaman dari bahan-bahan organik. Dodi masih takut. Sinta mau deh Bunda, kayaknya bisa menjadi pengalaman menarik. Ayo Dot, petualangan baru nih. Tuh, betul kata Sinta. Petualangan baru. Yaudah deh, Dodi ikut. Yeay. Teman-teman di rumah ikut juga yuk. Nanti Kak Rara sambil bahas tentang cara membasmi hama. Yuk kita ambil peralatan dan bahan yang diperlukan. Yuk. Yuk. Ya Bunda. Dadah. Sinta, Dodi, tanahnya udah Kak Rara siapin. Nah, tanahnya ini juga udah Kak Rara campurin sama beberapa bahan. Salah satunya larutan gula. Sekarang kalian tinggal masukin deh tomat-tomatnya. Yuk Sinta masukin tomatnya. Oke Kak, Sinta masukin ya tomatnya. Oke, nah sekarang kita tumpuk deh di atasnya dengan tanah lagi. Coba Dodi masukin lagi dong tanahnya ke ember ini. Oke Kak. Wah Dodi pinter nih, udah gak takut lagi kan? Enggak dong Kak, kan ulat kan kecil. Pinter. Nah setelah tomat-tomat tadi tertutup sama tanah, sekarang kita bakal tutup ember ini rapat-rapat. Lalu kita diamkan selama 3 bulan agar menjadi pupuk kompos. Nanti kalau udah jadi, kita tebar deh di tanaman-tanaman Bunda biar makin subur. Capek juga ya Kak membuat pupuk. Ya udah kalau gitu kita duduk dulu yuk di gazebo. Yuk. Makasih ya udah bantuin Kak Rara. Sama-sama Kak. Yuk. Yuk. Kenapa sih Kak tomat-tomat itu bisa berulat? Kalian ingat gak cerita yang berjudul Kemana Tomat Pergi? Ingat Kak, yang tomatnya Kirin itu jadi sakit kan? Iya benar. Karena kurang dirawat, tomat-tomatnya Kirin sakit. Akhirnya Kirin merawat deh tomat-tomatnya. Itu salah satu penyebab tanaman kurang sehat. Penyebab lainnya adalah hama. Ada beberapa jenis hama. Ada ulat, burung, tikus, wereng, dan masih banyak lagi. Wah, cara mengusirnya gimana tuh Kak? Kan kasihan petani sudah susah menanam, tapi malah dirusak oleh hama.
Iya, petani harus melakukan berbagai cara untuk melindungi tanamannya dari hama. Beda jenis hama, beda cara juga mengatasinya. Untuk membasmi ulat, petani memeriksa dulu bagian bawah daun. Kalau ada telur pupu berwarna putih, maka harus segera dibersihkan sebelum berubah menjadi ulat. Kalau ulat-ulat bersembunyi di dalam tanah, petani bisa membuat tempat persemaian atau tanah tergenang air agar ulat-ulat naik ke atas daun. Lalu setelah terlihat, petani bisa membuangnya. Jika kedua cara itu masih belum berhasil, petani bisa menggunakan pestisida atau racun hama. Tapi lagi-lagi harus hati-hati ya, karena pestisida juga bahan kimia, tidak bisa digunakan sembarangan. Oh gitu, kalau hama burung Kak, burung kan bisa terbang, pasti lebih sulit mengusirnya. Iya benar. Untuk mengusir burung dari sawah atau kebun, petani bisa membuat orang-orangan sawah. Jika belum berhasil, petani bisa menggunakan jaring yang dipasang di atas lahan sawah. Atau bisa membentangkan tali di sepanjang sawah yang sudah dipasangi banyak kaleng. Kaleng-kaleng ini akan berbunyi saat tertiup angin. Jadi saat burung mendekat, mereka akan kaget dan ketakutan lalu pergi dari sawah atau ladang itu. Wah, repot ya Kak jadi petani. Selain harus menanam dan menyiram, mereka juga harus mengusir banyak hama. Iya bener Dot, tugas petani itu nggak mudah. Belum lagi menghadapi cuaca buruk. Bisa-bisa gagal panen. Ya ampun, kasihan banget. Udah susah-susah, taunya gagal panen. Tuh betul, jadi petani itu nggak mudah. Makanya kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada para petani. Caranya gimana tuh Kak? Jadi kan belum pernah ketemu Pak Tani dan Bu Tani. Cara berterima kasih paling mudah kepada para petani, salah satunya adalah dengan kamu menghabiskan makanan di atas piring kamu. Nasinya dihabiskan, sayur dan lauknya juga dihabiskan. Karena ada banyak orang di luar sana yang sudah bekerja susah payah menghasilkan makanan sampai di atas piring kamu. Oke Kak, kalau gitu Dodi nggak akan lagi nyisain makanan. Dan juga buang-buang makanan, kasihan petani. Sinta juga. Pintar, bagus. Teman-teman di rumah juga ya, selalu habiskan makanan kalian untuk berterima kasih pada para petani. Iya, karena sampai lupa. Tadi kita sempat mengulang sedikit ya cerita tentang kirin dan tomat. Kalian bisa membaca banyak cerita menarik lainnya loh dari beberapa halaman di internet. Yang pertama, ada Literasi Cloud. Yang kedua, Let's Read Asia. Dan yang ketiga, ada Badan Bahasa Kemdikbud Republik Indonesia. Boleh baca buku cerita yang ada di rumah juga kan Kak? Boleh dong, kalian bisa membaca buku cerita yang ada di rumah atau bisa pinjam ke perpustakaan. Ingat, makin banyak baca, makin banyak tahu. Ngomong-ngomong soal membaca, yuk kita balima. Baca 5 kata. Nah, di tangan Kak Rara sudah ada 5 papan nih yang tertulis 5 kata. Kalian nanti baca setelah Kak Rara bacain ya. Setelah itu, tulis di buku kalian masing-masing. Oke, Kak. Teman-teman di rumah ikut baca dan menulis juga ya. Kita mulai ya. Makan. Makan. Lakukan. Lakukan. Mungkin. Mungkin. Siapa. Siapa. Menjadi. Menjadi. Oke, selesai. Dina mempunyai uang Rp20.000. Perhatikan daftar harga berikut ini. Harga mie goreng Rp6.500. Harga ayam goreng Rp7.500. Harga telur dadar Rp3.000. Harga telur rebus Rp2.000. Jika Dina ingin membeli makanan untuk 2 orang dan setiap orang mendapatkan 2 jenis makanan yang sama, tanpa menghitung, bisakah kamu tulis apa saja yang harus dibeli oleh Dina? Nanti kita cek jawaban kalian bersama-sama ya, setelah yang satu ini. Bagaimana teman-teman? Sudah siap membahas hasil perkiraannya? Dengan uang Rp20.000, Dina bisa membeli makanan apa untuk 2 orang dari menu ini? Pertama, harga mie goreng adalah Rp6.500. Berarti
berarti mendekati Rp7.000. Lalu harga ayam goreng adalah Rp7.500, berarti mendekati Rp8.000. Harga telur dadar adalah Rp3.000 dan harga telur rebus adalah Rp2.000. Maka, dengan pembulatan itu, tanpa menghitung, kita bisa memperkirakan uang dinas nilai Rp20.000 dapat membeli makanan menu pertama yaitu mie goreng dengan telur dadar. Lalu menu kedua ayam goreng dan telur rebus. Gimana? Apakah perkiraanmu sama dengan perkiraan aku dan Kak Sinta? Lagi bikin tugas, Sin? Iya kak, Kak Rara mau bantuin nggak? Aku agak bingung nih. Boleh, coba kakak lihat. Sambil kamu bacain juga ya soalnya. Petani mempunyai uang Rp500.000, kemudian bertambah Rp250.000. Lalu petani membeli suatu alat. Sisa uang petani adalah Rp650.000. Berapa harga alat? Oke, kita kerjakan menggunakan model batang seperti kemarin lagi ya. Petani memiliki uang Rp500.000, lalu bertambah Rp250.000. Jadi jumlah uang petani sekarang berapa? Rp500.000 ditambah Rp250.000 sama dengan Rp750.000, Kak. Iya betul Sinta. Kemudian petani membeli sebuah alat dan uangnya tersisa Rp650.000. Untuk menghitung berapa harga alat, kita kurangi ya uang petani dengan sisa uang yang ia miliki sekarang. Rp750.000 dikurangi Rp650.000, hasilnya adalah Rp100.000, Kak. betul Sinta. Sudah mengerti? Contoh satu soal lagi boleh? Boleh dong. Teman-teman di rumah ikut menghitung juga ya. Coba Sinta bacakan lagi soalnya. Petani mempunyai uang Rp820.000. Kemudian, petani membeli alat seharga Rp200.000. Petani menjual hasilnya sehingga mendapat uang. Uang petani menjadi Rp980.000. Berapa hasil penjualan? Oke, kita kerjain lagi menggunakan model batang ya. Uang petani Rp820.000. Harga alat Rp200.000. Setelah membeli alat, uang petani menjadi Rp620.000. Artinya Rp820.000 sama dengan berapa ditambah Rp200.000? Jawabannya adalah Rp620.000 ya. Sampai sini mengerti? Mengerti, Kak? Oke, uang petani sekarang tersisa Rp620.000. Ia lalu menjual hasil panennya sehingga uangnya menjadi Rp980.000. Untuk mendapatkan hasil penjualan, kita buat model seperti ini. Rp620.000 ditambah berapa? Hasilnya sama dengan Rp980.000. Atau Rp980.000 dikurangi Rp620.000. Hasilnya Rp360.000, Kak. wah, hebat. Bener, pinter Sinta. Jadi hasil penjualan petani adalah Rp360.000 ya. Teman-teman di rumah berhasil menjawab juga? Hebat. Mau coba kerjakan soal lagi? Mau, Kak. Oke, coba Sinta bacakan lagi soalnya. Petani mempunyai uang Rp785.000. Kemudian, petani mendapatkan uang dari penjualan panen. Uangnya menjadi Rp925.000. Petani membeli alat sehingga uangnya sisa Rp745.000. A. Berapa hasil penjualan? B. Berapa harga alat? Oke, kita jawab lagi ya menggunakan model batang. Pertanyaannya, berapa hasil penjualan petani? Uang petani setelah menjual panen adalah Rp925.000. Uang petani sebelum menjual hasil panen adalah Rp785.000. Berarti untuk mengetahui berapa hasil panen, kita kurangi Rp925.000 dengan Rp785.000. Yang hasilnya adalah Rp140.000, Kak. wah, hebat banget, cepet banget Sinta ngitungnya. Sekarang pertanyaan yang B ya, berapa harga alat yang dibeli petani? Cara menghitungnya adalah uang yang dimiliki petani sebelum membeli alat yaitu Rp925.000. Kita kurangi dengan uang petani setelah membeli alat yaitu Rp745.000. Jadi hasilnya Rp180.000, Kak. wah, hebat Sinta. Keren nih Sinta ya teman-teman. Teman-teman di rumah berhasil menjawab dengan benar juga kan? Keren. Kak, gimana kalau sekarang kita ajak teman-teman di rumah berlatih? Kak Rara beri soal dan beri waktu untuk mengerjakan. Nanti kita jawab sama-sama setelahnya. Boleh,
Teman-teman di rumah, ayo berlatih. Dengan berlatih, kita akan semakin terlatih. Perhatikan daftar harga alat perlengkapan petani berikut ini. Harga alat tanam adalah Rp875.000, harga alat memotong rumput adalah Rp310.000, harga alat matun padi adalah Rp650.000, harga alat semprot adalah Rp535.000, dan harga pacul adalah Rp95.000. Pertanyaannya adalah, petani mempunyai tabungan Rp750.000. Setelah membeli 2 alat sama, sisa uang petani Rp560.000. Petani menjual panen sehingga uangnya menjadi Rp800.000. A. Berapa harga 2 alat berbeda? B. Alat apa saja yang dibeli petani? Dan C. Berapa hasil penjualan panen? Coba kerjakan pertanyaan A dulu ya teman-teman. Kak Rara beri waktu 10 detik. Sudah 10 detik. Sinta sudah selesai? Sudah, Kak. Oke, teman-teman di rumah juga udah selesai kan? Sekarang kita cek jawaban kalian dan jawaban Sinta ya. Sinta, coba jelaskan jawaban kamu ke teman-teman di rumah. Uang tabungan petani adalah Rp750.000. Setelah dibelikan 2 alat, sisa uangnya menjadi Rp560.000. Maka harga alat yang dibeli oleh petani adalah titik-titik ditambah Rp560.000 sama dengan Rp750.000. Atau Rp750.000 dikurang Rp560.000 hasilnya adalah Rp190.000. Iya benar Sinta. Yeay! Teman-teman di rumah jawab dengan benar juga. Keren, kita lanjut soal selanjutnya ya. B, alat apa saja yang dibeli petani? Kak Rara beri waktu lagi 10 detik untuk mengerjakan. Oke, sudah 10 detik. Sinta udah selesai? Sudah, Kak. Oke, sekarang kita cek jawaban Sinta sama teman-teman di rumah ya. Ayo Sinta, jelaskan lagi jawaban kamu ke teman-teman di rumah. Apa 2 alat yang dibeli oleh petani? Tadi kita sudah tahu harga 2 alat yang dibeli petani adalah Rp190.000. Maka untuk mencari tahu alat apa yang dibeli petani, kita lihat kembali daftar harga alat perlengkapan petani. Di situ, alat yang bisa dibeli dengan harga Rp190.000 hanya pacul. Dan 2 pacul harganya adalah Rp190.000. Jadi jawabannya adalah alat yang dibeli petani adalah 2 pacul. Iya benar Sinta. Yeay! Jawaban teman-teman di rumah gimana? Sama dengan jawaban Sinta kan? Yeay! Berarti teman-teman menjawab juga dengan benar. Keren nih Sinta bisa jawab semua pertanyaan Kak Rara dengan benar. Kan sudah diajari lebih dulu sama Kak Rara. Oke. Wah Dodi, kau bawa apa tuh? Ini poster Kak, tugas proyek akhir minggu. Aku kerjain bareng Kak Sinta. Oh iya, Kak Rara tuh sampai lupa loh. Teman-teman sudah menyiapkan bahan-bahannya juga? Kalau sudah, dibuat jadi poster seperti ini ya. Coba Dodi sambil jelaskan ini poster apa. Ini poster tentang tahapan menanam tanaman padi. Ini tahapannya, mulai dari benih, tunas, anakan, dan pemanjangan batang. Pada usia 0 hingga 60 hari, akar bertumbuh, tunas keluar, dan batang memanjang. Usia 60 hingga 90 hari terbentuk bunga dan biji. Usia 90 hingga 120 hari tinggi tanaman padi tidak bertambah. Tanaman padi menguning. Padi kemudian dipanen. Keren nih penjelasan Dodi. Teman-teman di rumah buat juga poster seperti punya Dodi ini ya. Bisa dipilih salah satu dari tanaman padi, sayuran, atau buah-buahan. Ini sayuran dan buahnya bebas. Kalian tentukan sendiri. Setelah menentukan mau menggambar tanaman apa, gambar juga tahapan pertumbuhannya seperti punya Dodi tadi. Lalu beri penjelasan juga setiap tahapan pertumbuhannya menggunakan kalimatmu sendiri ya. Ayo semangat teman-teman membuat posternya. Betul, kalian boleh minta bantuan ayah, bunda, atau orang dewasa lain di rumah ya. Setelah itu kita buat laporannya. Nah, Sinta, Dodi udah selesai belum laporannya? Sudah, Kak. Oke, sekarang kita bahas ya. Yang pertama, tulis judul proyekmu. Judul proyek kalian apa nih? Judul proyek kami adalah
tahapan menanam tanaman padi. Bagus, setelah itu tulis langkah-langkah yang kamu lakukan saat mengerjakan proyekmu ya. A awal, B kemudian, C lalu, D selanjutnya, E selanjutnya, dan F akhir. Nah, ada yang bisa menjelaskan bagaimana proses pengerjaan proyek ini? Bisa Kak. A, awalnya kami tentukan dulu poster tanaman apa yang mau dibuat. Pilihannya ada padi, sayur, dan buah. Kami pilih padi. B, kemudian kami cari tahu tahapan tanaman itu tumbuh, yaitu benih, tunas, anakan, dan pemanjang batang. C, lalu kami cari gambarnya. Bisa dari buku atau dari internet. D, selanjutnya kami buat posternya dengan menggambarkan di kertas sendiri. E, selanjutnya kami beri judul dan keterangan masing-masing tahapan pada poster. F, akhirnya kami tambahkan keterangan pertumbuhan padi sesuai usianya. Selesai deh. Wah, keren, lengkap banget penjelasan tahapannya ya. Nah, apa yang kalian rasakan saat mengerjakan proyek ini? Senang Kak, proyeknya seru banget. Apa kalian puas dengan hasil proyek ini? Puas Kak. Keren! Terakhir, ceritakanlah tentang postermu kepada anggota keluargamu ya. Lalu, minta anggota keluargamu juga untuk menuliskan komentar mereka di buku kerjamu. Karena Sinta dan Dodi sudah menceritakan ke Kak Rara, nanti Kak Rara yang tinggal tulis komentar di buku kalian. Nah, teman-teman di rumah sudah buat juga kan laporan seperti yang sudah Sinta dan Dodi buat tadi? Silahkan laporkan kepada ayah dan bunda ya. Oke, kita udah belajar apa aja tadi? Aku Kak, kita tadi mengenal petani membasmi hama. Lalu kita juga menuliskan 5 kata dengan lancar Kak. Bagus. Terus kita belajar apa lagi tadi? Menyelesaikan soal-soal cerita 2 langkah yang berbeda dengan hari sebelumnya. Terus menyatakan uang dalam bentuk model batang dan garis. Lalu menyatakan uang pembelian atau uang hasil penjualan. Bagus, keren nih adik-adik Kak Rara masih pada ingat. Teman-teman di rumah juga sudah menyimpan semua pelajaran hari ini dengan baik kan di kepala dan buku tulis kalian? Jangan sampai lupa ya. Kalau gitu, selesai sudah belajar kita hari ini. Kak Rara, Sinta, dan Dodi mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah setia sama-sama kita belajar dari rumah. Terima kasih juga Kak Rara ucapkan untuk ayah dan bunda yang masih menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Jangan lupa tetap terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Agar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.